menyulut hatinya menurutku enggak, tapi keadaan kayak nggak nyambung, tak boleh lah dalam menjalani rumah tangga tuh memegang satu prinsip aja. Tapi menurutku ujung-ujungnya mereka bersama lagi. Mereka itu keterkaitan satu sama lain. Menurut yang tergambar, tidak ada itu yang namanya perselingkuhan. Paula bukan mental seperti itu. Mbak In pun juga bukan mental seperti itu. Halo teman-teman semuanya, Halo. selamat datang di Sudut Sudut Pandang Pandang. Ferry Cowboy bareng gue Birky Putri Saya Dori Simamora. dan narasumber kita Ferry Cowboy. Sudah pasti. Sudah pasti. Kalau nggak ada Ferry Cowboy namanya Sudut Pandang aja. Iya. Oh iya, pendek lagi sudut pandang. Sudut pandang aja bisa kemana-mana, itu Iya. dia. Karena kalau sudut pandangku, sudut pandangmu jadinya kemana-mana. Betul, kemana-mana ditanya-tanya lagi. Iya. Nah, Kalau sudut pandang Ferry Cowboy selalu menjawab siapa orangnya, apa persoalannya, betul, apa yang diinginkan, betul. bahkan yang ada di dalam hati yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Satu lagi ada Ferry Cowboy yang tahu. Betul. Jadi atas dasar itulah dibuat sudut pandang Ferry Cowboy, dan malam ini kita akan bahas tentang sudut pandang Ferry Cowboy tentang Paula Verhoeven. Tepuk tangan dong. Paula doang. Paula Verhoeven-nya. Saja dulu. Nah, Paulanya. Oh, Paulanya, iya. kenapa Paula Verhoeven? Karena kalau yang aku lihat di media sosial itu yang banyak paling banyak ditanggapi oleh netizen. Betul. Yang paling kalau dia lagi berbicara di podcast itu paling banyak reaksinya. Iya. Yang lebih banyak ditanggapi. Iya, ditanggapi. Betul, sama netizen, betul. Dalam kasus perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Ya, betul. Nah, kebiasaan netizen itu kan nyalah-nyalahin aja. Ya, nggak tahu latar belakang apa, cuman melihat pada saat itu ya itu. Atau membela satu pihak aja, yang satunya Ya. kayak salah banget, Ya. atau yang satunya ya pokoknya gitu. Ya gitulah. Makanya di sudut pandang kan kita kupas bersama Mas Ferry kan, yang lebih bisa melihat visual itu yang tidak bisa kita lihat. Betul. Yang lebih dalam lagi. Sebelum kita nanti akan lebih dalam ke persoalannya, kita mau tahu dulu bagaimana karakter atau watak dari Paula Verhoeven Gedein suaramu sudut tuh, pandang gedein. Ferry Cowboy. Oke. Suaramu tuh gedein. Sebelum kita masuk ke persoalannya, kita mau tahu dulu bagaimana sosok Paula Verhoeven, wataknya dan karakternya menurut sudut pandang Ferry Cowboy. Paula. Orang yang pegang prinsip. Jadi kalau benang merahnya begini ya mesti begini. Orang yang sangat pegang prinsip. Misalkan kita kerjasama, benang merahnya seperti ini, ya dia akan berpegang di situ terus. Pribadi yang sangat amat susah untuk mengambil keputusan. Oke. Sekali lagi, pribadi yang sangat amat susah untuk mengambil keputusan dalam keputusan apapun. Tapi kalau sudah ngambil keputusan, nggak akan mundur. Jadi dia pribadi yang berpikir keras sebelum melangkah, merenung dengan dalam sebelum memutuskan. Orang yang disiplin. Makanya dulu waktu semasa zamannya dia kan dia bintang kan.
Betul. Betul. Betul sekali. Disiplin orang. Straight to the point. Nggak basa-basi. Selalu berpikir untuk maju. Terbuka. Malas dia dengan orang yang berbelat-belit. Hari ini A, besok B, lusanya C. Malas dia. Suka ya suka, enggak ya enggak. Gitu. Nah, perempuan yang berwatak begitu itu biasanya keibuan, bukan biasanya sih, keibuan, ya, keibuan. Untuk dijadikan seorang pendamping dalam hidup ya sangat bagus, karena keibuan. Semua perempuan itu ibu, tapi tidak semua perempuan keibuan. Cuma ibu doang kan. Iya. Kalau keibuan itu kan peduli. Dia itu kalau memang benar-benar marah, diam. Marahnya justru diam. Marahnya diam. Kalau dia tidak benar-benar marah, ini rewel, cerewet. Dia semakin senang sama seseorang itu semakin rewel. Semakin rewelnya bukan untuk jelek kan, saking senangnya. Pribadi yang gentle, maksudnya dia tahu dasar dia dari mana. Oh, dulu aku bisa seperti ini karena ini. Nah, itu gentle kan. Iya. Dan menurutku sangat amat susah cari perempuan yang berkepribadian seperti itu. Kalau nyari yang cantik kan banyak. Betul. Benar betul. Iya, itu dia. Wah, luar biasa ternyata. Itu dia. Mending jujur dan apa adanya. Walaupun pahit tapi Walaupun mending pahit. jujur ya kalau ngomong. Karena dia megang kata-kata orang. Makanya kan wibawa dia kan. Ya, betul. Bukan sekedar cantik. Iya. Nah, salah satu syarat untuk berwibawa itu pegang kata-kata. Itu wibawa kan, bukan sekedar cantik. Itu wataknya. Nggak usah ku ceritakan detil lah. Iya. Nanti seolah-olah berteman. Oh iya. Iya. Sahabat Aku tahu dia cuma lewat TV. TV-nya Mas. Nggak tahu detil. Iya. Nggak kenal secara tatap muka. Tapi Mas Ferry bisa tahu. Tanpa harus ketemu Iya. orangnya. Perempuan yang memegang kata-kata. Kalau dia sudah mutusin, itu tandanya tanda dia sudah mikir lama. Enak perempuan seperti itu, enak diajak bicara. Dan tidak gegabah dalam bersikap. Kalau apapun keputusan yang dia ambil dalam hidupnya, itu tandanya dia sudah mikir lama itu. Matang. Makanya kan kelihatan banget kan. Iya. Kelihatan banget dia orang yang ngerti. Iya. Dia kelihatan banget orang yang paham. Cantik belum tentu paham. Orang yang mengerti dan paham tuh terlihat cantik, apalagi cantik. Iya. Sudah cantik dari dulu, paham lagi kan. Aura, dia tuh beraura. Badannya tuh kayak ada lampunya. Tapi yang harus digaris bawahin adalah perempuan yang memegang kata-kata. Dan nggak semua perempuan. Enggak semua. Perempuan yang pekerja keras. Artinya kan tidak manja gitu. Iya. Manja secara kehidupan. Oh iya. Bukan manja secara hubungan romantis, bukan. Nanti yang nggak ngerti, masa nggak manja, bukan itu maksudnya. Hati-hati. Salah mengartikan kata-kata. Kalau Paula itu matang, nah kalau saya matang di pohon, jatuh pluk. Matang puun, kematangan. Kematangan. Kelamaan mikir. Lama.
Kalau dari Mas Doris nih yang kan sekarang ini lagi diberitakan masih proses sebenarnya, belum benar-benar ketok palu, betul. bercerai belum. Betul. Tapi dalam proses ini tuh banyak hal-hal yang akhirnya membuat Paula itu jadi paranoid gitu. Salah satunya ketika dia hanya ingin kontak dengan anaknya. Ya. Jadi ada ketakutan gitu. Takut kalau nanti pas lagi telepon atau video direkam gitu yang aku dengar dan aku baca. Nah akhirnya pasti itu kan jadi beban ya Mas Bro ya. Menurut lo gimana tuh sebaik-baiknya kalau dari Paulanya sendiri itu? Itu pertanyaan berat, Ji. Nggak ngerti orang kalaupun dijawab. Oke. Nggak ngerti. Gini aja ngejelasinnya tuh. Paula itu kan semakin cinta semakin nggak terlihat. Semakin sayang semakin terlihat biasa aja. Bercanda, kayak nggak hormat, kayak gitu. Orang-orang yang berkepribadian keibuan, semakin dia senang tuh semakin terlihat biasa aja. Makanya kalau kita menilai sesuatu, menilai dia itu dengan apa yang tampak, pasti kita salah arti. Itu pasti tuh. Siapapun yang punya kepribadian keibuan, semakin dia suka, semakin terlihat biasa aja. Nah, gitu satu. Yang kedua, dia itu pribadi yang sangat teramat sangat lembut. Dan dia itu lahir dari kepribadian yang berjuang apapun. Nah, orang-orang seperti itu tuh tidak bisa itu dibentak, tidak bisa dikerasi. Jadi orang-orang kayak gitu itu harus diajak ngobrol. Tidak bisa kita asal langsung. Nah paranoidnya itu karena itu. Bukan masalahnya yang bikin dia takut, tapi reaksi dari masalahnya. Nah itu reaksi dari masalahnya. Itu yang bikin dia menahan untuk berbuat sesuatu gitu ya Mas ya. Karena dipandang misalnya gini, misalkan kita ibaratkan Birgi ini ada salah. Misalkan aku temannya atau sahabatnya atau suaminya ada salah. Jangan lagi kayak gitu. Sudah ngerti kok. Nggak tak bisa. Memang ada perempuan-perempuan kayak gitu. Jadi berhadapan dengan, memang secara tampak dia wibawa, dewasa. Tetapi secara hati itu enggak. Orang kayak gitu tuh harus diajak ngobrol, lihat momen. Tak bisa kita ceplos-ceplos. Nah menurutku kenapa paranoid? Reaksi dari apa yang dia alami saat ini, nah itulah yang menjadikan ketakutan. Orang kayak gitu kuat, percayalah kuat. Iya. Dia tuh tidak suka, dia tuh apa-apa marah, apa-apa kesal, apa-apa misalkan asal hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada momen gitu. Ada yang memang bisa seperti itu kan. Nah dia tidak. Jadi misalkan dia salah, cari momen. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Nggak bisa menghadapi orang kayak gitu tuh nggak bisa ngukur diri sendiri. Ya kalau ngukur diriku misalnya, ya aku rock and roll, lo santai aja. Apa yang ku ngomongin ini kan pada kenyataannya di mulut aja. Aku benar, tapi wataknya tuh tidak bisa terima kayak gitu. Kan dia orang yang dekat dengan papanya, misalnya dekat yang namanya diasuh, disemangati kayak gitu. Jadi misalkan aku yang berhadapan dengan dia, serok and roll-nya gue harus tiap momen.
bila perlu kalau misalnya kita ngerti, tunggu dia yang bercerita. Oh. Oh, jangan ditanya, Iya. jangan dibahas, justru Iya, tunggu. iya. Yang... Nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah di. Nggak usah. Itu emang beda mentalnya. Oh. Oke, ini Iya, iya. ini juga jadi salah satu kayaknya miskomunikasinya ya yang Iya, menyebabkan kan dia mau berpisah kan dengan siapa suaminya kan. Mbak Mbak Im Im Wong. Wong. Nah, Mbak Im kan orangnya ceplos. Iya. Oke. Mbak Im itu kan kalau kita nggak benar-benar kenal pasti sakit hati. Iya. Karena wataknya ceplos. Terus dia orang yang ini, Mbak Im itu orang yang tiba-tiba spontanitas. Tahu-tahu mau buat ini, tahu-tahu ke sini. Jadi menurutku apa yang terjadi dengan mereka saat ini miskomunikasi aja. Oh, iya. Hati mah enggak. Oh. Hati mah enggak. Jadi salah satu pemicu. Jadi Paula pengennya kayak gini, Hmm. Mbak Im pengennya kayak gitu. Iya. Tapi yang lo baca secara hati Enggak. Justru aman ya mas hatinya ya. Enggak. Jauh di lubuk hatinya menurutku enggak. Tapi keadaan kayak nggak nyambung, nggak nyambung. Tak boleh lah dalam menjalani rumah tangga tuh memegang satu prinsip aja. Tapi menurutku ujung-ujungnya mereka bersama lagi. Mereka itu keterkaitan satu sama lain. Menurut yang tergambar, tidak ada itu yang namanya perselingkuhan. Paula bukan mental seperti itu. Mbak Im juga bukan mental seperti itu.